Pilpres tinggal hitungan hari. Dan sekarang saya bersama Bang Zulfan Lindan untuk membahas hal-hal yang meskipun di masa tenang, ya, tapi tetap seru ini dibicarakan. Selamat datang Bang Zulfan di Cokro TV. Bang, ini kan kalau saya lihat hasil-hasil survei terbaru ya, misalnya indikator politik, terus LSI lembaga ya, lembaga survei, itu menunjukkan Prabowo sudah 51,9 dan 51,8. Ya kan? Terus katanya nih, saya nggak tahu ya, kalau Litbang Populi Center 52,5. Oh, Populi ya. Oh ya, Populi sebelumnya ya, beberapa saat sebelumnya ya, itu 52,5. Iya. Terus katanya nih, Litbang Kompas yang beredar di X ya, di Twitter, itu juga sudah keluar tapi belum dirilis katanya. Itu 54 gitu. Nah, Bang Zulfan kan pernah kemarin di dalam obrolan kita kan bilang bahwa menurut Anda kan nada-nadanya ini satu putaran gitu. Iya. Nah, saya ingin Anda ngomentari soal hasil survei terbaru ini ya Bang ya. Karena kan ini sekarang juga ada gerakan-gerakan nih yang menunjukkan upaya untuk menggembosi sesuatu yang dianggap ini kayak satu putaran nih. Misalnya nih soal pemilu curang. Nah, misalnya JK bilang kalau satu putaran curang gitu kan. Terus EF misalnya bilang Jokowi harus dikalahkan agar demokrasi menang gitu misalnya. Terus juga Dirty Vote ya, film yang lagi rame sekarang, ini kan juga upaya untuk ya menunjukkan semacam delegitimasi terhadap Jokowi dan seterusnya. Jadi ini maksudnya gini, Jokowi kok masih ikut di dalam pentas gitu ya, padahal yang ikut kan Jokowi nggak ikut lagi gitu. Iya. Gimana Bang Zulfan melihat situasi terbaru dari politik kita ini? Ya, pertama kan mereka menganggap kalau mereka bisa menggembosi Jokowi, itu secara otomatis menggembosi suara Prabowo Gibran kan, 02. Karena selama ini dari hasil-hasil survei itu kan menunjukkan bahwa naiknya suara Prabowo dan Gibran itu kan faktor Jokowi. Turunnya suara Ganjar itu juga faktor Jokowi. Ya. Gitu kan gitu kalau kita lihat kan. Jadi kalau kita lihat dari aspek itu memang logik itu mereka lakukan serangan-serangan kepada Jokowi ya. Tapi kan ini yang ingin dilakukan beberapa hari ini kan logika pemaksaan. Atau bukan pemaksaan logika. Kalau pemaksaan logika kan artinya logik. Ya. Gitu kan? Ini kan yang tidak logik. Ini logika pemaksaan. Logika pemaksaan. Jadi yang dipakai logika pemaksaan. Ya. Bahwa misalnya kalau satu putaran tidak demokratis. Terus kalau dua putaran demokratis. Itu indikatornya apa? Mereka kan tidak pernah menyampaikan atau menganalisis indikatornya yang konkret itu apa. Hanya mengatakan misalnya, PLT Bupati, kepala daerah, ya kan? Katanya orang Jokowi. Kita kan padahal tahu, hampir rata-rata partai juga minta jatah kan, untuk menjadi PLT ini. Ya, masing-masing mengajukan nama. Ada yang dipilih, ada yang tidak. Ya, jadi partai itu ngajukin orang juga. Kita tahu itu, ya kan? Dan kadang-kadang ada yang diterima juga, gitu. Karena ya bagaimana kan namanya ada kerjasama koalisi dengan pemerintah kan. Yeah. Nah jadi kalau kita lihat dari aspek ini sebenarnya ini tuduhan-tuduhan ini kan nggak berdasar. Misalnya ASN, memang harus ASN, bisa TNI, Polri, ASN, ya kan, yang menjadi kepala pejabat PLT kepala daerah. Dan kepala daerah ini karena ASN, mereka tidak boleh terlibat dalam pemilu. Kan dia ASN. Ya kan? Jadi nggak boleh dia kampanye. Betul. Gitu. Kecuali bupati-bupati yang memang elektoral dipilih melalui pemilihan. Ya kan? Kalau yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai PLT, mereka nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya kan ingin dipaksakan bahwa semua ini adalah celah-celah kecurangan. Dengan tanpa dasar menurut saya ya. Nah kemudian diimbangi juga misalnya
ada juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 03 ataupun 01 misalnya kan. Gitu. Tapi kan paling banyak itu kan yang diakumulasi itu kan 02 gitu. Betul. Nah, jadi menurut saya ini terlalu pandangan-pandangan bahwa kalau 02 menang satu putaran tidak demokratis, kemudian kalau yang demokratis itu adalah dua putaran. Ini logikanya apa ini? Ini kan ingin memaksakan. Kita lihat aja nanti, kalau hasilnya memang 02 menang satu putaran, ada ketidakpuasan, silakan ada jalurnya. Ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK. Silakan tuntut di sana, di mana kecurangannya. Itu kan menunjukkan kita punya organisasi yang baik dalam pengawasan. Ya kan? Kalau begini kan sebenarnya mereka tidak ingin bekerja keras. Pokoknya tuduh aja udah. Kita nggak usah kerja keras, kita nggak usah bikin struktur relawan yang bagus untuk mengawal suara. Yang penting kita nanti tuduh aja mereka curang. Dan juga bahkan mereka menganggap Bawaslu juga letoy atau apa gitu ya. Jadi mereka nuduh curang tapi juga nggak tahu mau gimana gitu. Ya, tapi kan kita lihat Bawaslu kemarin kan memberikan sanksi terakhir buat ketua KPU karena menerima Gibran sebagai cawapres kan gitu. Kan artinya Bawaslu juga melakukan tugasnya dengan baik kan gitu. Nah, tinggalkan nanti kita lihat apakah Bawaslu akan bekerja sungguh-sungguh untuk melihat kecurangan. Kecurangan itu kan bisa dilakukan oleh 3 paslon, bukan hanya 1 paslon. Karena kita tahulah kalau di pemilu ini, pileg, pilpres itu kan kecurangan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya 02. Ini kan kenapa dituduh seolah-olah 02 melakukan kecurangan. Jadi kan logika pemilih ini sebenarnya kan udah jelas. Kalau kita lihat Prabowo itu pernah kita bahas di sini 3 kali ikut Pilpres. Ini yang keempat, ya kan? Memori orang masih ingat kepada dia, gitu loh. Kemudian ditambah dengan Jokowi, ada Gibran di situ. Ya ini kan sebenarnya logikanya sederhana aja, ya kan? Semua negara kalau ada apakah presiden ataupun mantan presiden yang ikut mendukung salah satu calon, orang bilang kecenderungannya ini menang. Kan gitu, kecenderungan ini pasti menang karena ada banyak tokoh di situ ya. Banyak katakanlah apalagi sekarang kan kita bicara milenial, Gen Z semua ya. Itu 51% kecenderungannya memang dari hasil-hasil survei banyak kepada 02 kan semakin logik. Terus apalagi mau digunakan? Yang lucunya begini. Ada kawan-kawan kita yang sebenarnya selama ini berpikir logik, tapi menjadi tidak adil di dalam penilaian. Misalnya begini, kita nggak percaya hasil survei. Loh saya tanya, Ganjar itu ditetapkan oleh Ibu Mega hasil apa? Ibu Mega saya paling tahu nih. Internal PDIP saya tahu mayoritas kepingin Puan yang jadi calon presiden PDIP. Tetapi kenapa tidak diputuskan Puan? Karena kan surveinya rendah. Ganjar tinggi. Iya kan? Karena Ganjar waktu itu disupport oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu support Puan, Puan juga tinggi. Kan gitu. Nah, karena ini kan disupport oleh Pak Jokowi, maka dia tinggi ketika itu. Ya kan gitu. Nah, kan kenapa Ibu Mega memutuskan si Ganjar itu hasil survei. Artinya mereka percaya survei gitu percaya. Dan Ibu Mega paling percaya sama survei. Sudah berkali-kali dia misalnya kenapa mundur 2014. 2014 dia mundur karena memang survei Jokowi tinggi sekali dibandingkan dengan dia. Ya udah dia rela kasih Jokowi. Ini sekarang logikanya nggak percaya survei dari mana? Jadi lucu. Begitu kamu kalah, begitu kamu nggak mungkin menang, begitu kamu rendah persentasenya di survei, saya nggak percaya survei. Ini saya bilang ini kampungan banget cara berpikir seperti ini nih. Benar. Sedih juga kita kan? Giliran kepentingan dia sesuai dengan survei bagus. Nggak sesuai, survei nggak bagus. Ini kan nggak bisa dipercaya misalnya. Ini lucu-lucu amat saya kira ini. Lucu banget nih. Nah kalau yang misalnya tadi ya kan, dari lembaga survei yang ada sekarang, ini kan tinggal berapa jam kali ya Bang ya? Berapa paling? Ya mungkin 36 jam lah. Iya kan, sudah muncul
tren seperti itu ya. Ya tadi 50 variasinya kan 52, 51 sampai yang terakhir 54 lah. Nah itu Bang Zulfan gimana? Jadi kaitannya soal 1 putaran atau 2 putaran gimana ini? Kalau saya tetap yakin 1 putaran, ya. Apalagi kalau 54. 54 itu kan kalau ada pun katakanlah nanti tuntutan ada kecurangan segala macam, kan itu pasti katakan ada pemilihan ulang di daerah-daerah yang dianggap curang kan. Ya. Provinsi mana, kabupaten apa, kan gitu. Kan nggak mungkin semua. Kan? Nah itu juga kan menunggu keputusan dari keputusan dari Bawaslu dan MK. Ya, diputuskan MK ada kecurangan. Di mana kecurangan ini MK langsung mengatakan bahwa pemilihan ulang daerah itu. Tapi kan dilihat persentasenya berapa itu daerah itu, ya kan? Misalnya Jawa Tengah mau curang ya nggak bisa lah, karena kan di situ Ganjar kuat. Ya kan seimbang katakanlah, bagaimana mau curang daerah situ. Kemudian Jawa Timur, ada PKB juga begitu kuat di Jawa Timur. Ya kan? Bagaimana kita mau bilang curang di Jawa Timur. Jawa Barat, Anies juga kuat di Jawa Timur, di Jawa Barat. Ya kan? Gitu loh. Masa daerah-daerah yang orang ini kuat dibilang curang. Nah paling kan mungkin daerah Sumatera, Kalimantan ya, atau DKI juga ini kan lumayan gitu, ya. Nah, jadi kalau saya lihat untuk 2 putaran itu sulit. Ini pasti 1 putaran. Ya mungkin kalau setelah nanti ada tuntutan segala macam pemilihan ulang, kan belum tentu kecurangan itu juga dilakukan oleh 02. Ya kan? Ada dilakukan oleh yang lain juga. Betul. Jadi suara bangsa 53, 54 itu paling rendah tuh 52 lah, ya. 53, kalau paling tinggi itu 54. Nah ini 1 putaran itu pasti terjadi, Mas. Nah sekarang kan ini setelah diketahui, ini kan gini, survei ini semakin lama semakin tinggi, semakin Prabowo ini 02 tinggi, lalu semakin ini desakan narasi-narasi kecurangan itu kan dikembangkan. Sehingga Pak JK mengatakan untuk mencapai 1 putaran harus 85 juta. Kan nggak bisa begitu. Ada juga yang golput, ada juga yang nggak ikut, ada macam-macam. Ya kan? Gitu loh. Jadi kan nanti dihitung. Gitu. Nah, kalau kita bicara 204, berapa persen yang ikut pemilu? Biasa kan gitu. Bisa katakan 80%, berarti 20% hilang. Berarti kan nggak sampai 85 lagi. Ya artinya hitung-hitungannya Pak JK itu terlalu menggampangkan gitu ya. Menggampangkan, itulah ya. Pengusaha kan gampang itu kalau ngitung-ngitung begitu kan. Itu susahnya kalau pengusaha masuk di politik seperti itu. Main hitung-hitungnya kayak ngitung-ngitung uang aja. Tapi ya, yang menarik itu ya soal kaitannya dengan yang narasi tentang kecurangan itu kan, ini kan pemilu belum mulai nih. Sudah disebut curang. Ya. Kalau sudah sebagai game dia curang, kenapa dia masih ikut ya? Itu maksud saya itu yang saya katakan. Mau coba-coba gitu kan. Jadi awalnya tidak percaya pada keputusan MK. Tidak terima keputusan MK. Ya kan? Nah, tapi tetap ikut mendaftar ke KPU. Ya kan? Capres, Cawapres. Nah, kemudian mulai dikembangkan lagi dengan hal-hal yang lain. Ya kalau memang mereka berani, ya mereka karena curang, ya kita tidak mau ikut. Iya. Dalam kontestasi ini kan gitu. Sebenarnya kan yang logik itu kan seperti itu. Iya dong kan ini belum mulai nih. Nah, ini udah curang nih. Saya nggak mau gitu. Mengapa hal itu tidak mereka tetap jalan? Ya kan? Karena mereka tahu sambil jalan itu seolah-olah dengan mengungkapkan ada narasi kecurangan-kecurangan, mereka persentasenya akan besar. Justru persentase 02 akan turun. Karena ketidakpercayaan kepada Jokowi dan 02. Ternyata setelah dilihat loh, semakin kita hantam kecurangan ini kok semakin tinggi. Malah sebaliknya gitu ya. Nah, karena kan ini fanatisme, ya, baik terhadap Jokowi, baik terhadap Prabowo dan Gibran, itu kan tinggi. Semakin dihantam, semakin orang militan, gitu loh. Semakin orang tuh solid. Itu yang mereka nggak tahu. Oleh karena itu kan kita tahu kan, PDIP baik Ibu Mega ataupun yang lain-lain termasuk Puan,
itu kan selalu mengatakan jangan menyerang pribadi Jokowi. Karena ini pasti dampaknya apa? Bukan hanya untuk PDIP, untuk Ganjarnya pasti anjlok. Iya kan? Gitu, mereka tahu betul itu. Tapi ini justru kelompok-kelompok yang ini ngantam terus Jokowi kan? Ya kan? Jadi bagi para orang yang senang kepada Jokowi, simpatisan Jokowi, yang fanatik pada Jokowi, ya ketika siapapun, bukan hanya Ganjar dan PDIP, siapapun yang melakukan mencoba memojokkan Jokowi, ya pasti mereka akan semakin loyal gitu loh. Nah ini yang mereka lupa gitu loh. Harusnya kan bermainnya tidak seperti itu ya. Nah ini yang saya katakan bahwa ini kerja-kerja sporadis, kerja-kerja mau enaknya sendiri, tapi tidak ingin membangun satu organisasi. Ya kan? Inilah menurut saya, apakah kita bicara kaum intelektual, apakah kita bicara apapun namanya, itu bekerja tidak dalam bentuk yang terorganisir dengan baik. Saya nggak yakin tuh misalnya Malang ini semuanya itu ada connect. Mereka ini masing-masing sendiri aja. Tidak terorganisir. Ya Jogja bicara sendiri UGM, terus kemudian Malang bicara sendiri, Sumatera Utara entah mana-mana itu kan mencuat, itu ikut-ikutan. Kita jangan sampai ketinggalan. Ya kan? Nanti kampus kita dianggap memble nih. Makanya kita harus mengeluarkan statement untuk bagaimana dengan membuat narasi pemilu curang, harus adil semuanya, kan gitu, harus adil. Ya semua kita sepakat bahwa pemilunya harus adil, siapa yang nggak sepakat? Ya kan? Kita juga sepakat bahwa pemilu ini jangan curang, kita sepakat. Tetapi jangan core seperti itulah, ya kan? Ini orkestra yang tidak terorkestrasi. Orkestra yang tidak terorkestrasi ya. Iya. Nah, terus ini Bang, yang ini masih terkait dengan soal ini ya, soal peranan Jokowi, faktor Jokowi lah. Ini kan yang tadi kita sebut juga film Dirty Food. Ya, kan itu kan ada diungkap soal bansos, soal apa. Nah, tujuannya itu kan kata pendukungnya itu kan sebagai pendidikan politik, penyadaran kepada publik lah sebelum hari H, gitu ya. Dan sekarang kan kalau kita lihat jumlah views-nya memang tinggi sekali loh. Belum ada satu hari aja udah, tadi saya terakhir cek tuh 3 juta lebih gitu. Nah ini, tapi di sisi lain juga ada yang menganggap ini propaganda gitu. Ya. Jadi kalau menurut Bang Zulfan gimana melihat film Dirty Food? Film ini dibuat karena sudah jelas bahwa terang benderang satu putaran. Ini kan gitu, terang benderang dari hasil survei satu putaran. Setelah survei mengatakan di atas 50, 51, 52, ada 5 sekian, belum menyentuh 53 ya, tapi ada 52,5, 52,9 misalnya. Nah, jadi setelah dilihat survei menyentuh ini artinya makin jelas bahwa mereka akan kalah. Dan 02 akan menang. Dan narasi mereka bahwa Jokowi akan dikalahkan. Harus kita kalahkan, kan gitu. Agar demokrasi menang. Akan demokrasi menang. Lucu. Terus kalau Jokowi kalah, demokratis. Kalau Jokowi menang, tidak demokratis. Ini logika apa? Ini orang sekolah jauh-jauh ke Amerika, saya heran nih. Apa yang dia pelajari ya? Makanya ilmu pengetahuan, intelektualitas, ketika dihadapkan kepada nafsu dan kepentingan pribadi itu hancur semua ilmu-ilmu itu. Jadi wisdomnya tidak ada lagi, kebijaksanaannya tidak ada lagi di dalam dirinya, ya kan? Kan gitu Mas. Yeah. Kalau kita pikirkan lo gunakan logika dengan baik lah. Kenapa sih provokatif? You sekolah di Amerika, profesor, doktor, ya kan rata-rata nih lulusan Amerika, lulusan Eropa nih semuanya nih, UK, hebat-hebat. Tapi ketika sampai kepada syahwat, keinginan politiknya, apakah dimurni atau dikendalikan oleh kelompok lain, ini saya lihat udah gak logik. Nah, ini yang menyedihkan kita. Bagaimana dikatakan pendidikan politik seperti ini? Ya kan? Pendidikan politik itu kan harusnya dia lakukan masuk ke wilayah partai-partai politik. Ya, kemudian menjelaskan kepada partai politik bagaimana caranya kalian punya organisasi, ya kan? Kan nggak bisa pendidikan politik secara umum. Memangnya rakyat ini semuanya bodoh apa?
ya kan? Iya. Nah, semuanya orang kan melihat bahwa pendidikan politik apa dengan nada kebencian, nada tuduhan, nada fitnah, misalnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tim TKN itu kan, ini nada fitnah, gitu loh. Nah, jadi kita nggak boleh lagi jalan sesuatu dengan sesuai prosedur. Ini kan prosedur semua, ya kan? Kita bicara bansos itu prosedur. Kalau mau melihat bahwa ada efeknya, bahwa ini untuk kepentingan, dicek dong. You punya orang nggak di lapangan, ya kan? Kemudian adukan ke Bapilu misalnya, ke Bawaslu misalnya. Kemudian apalagi tuduhan-tuduhan yang dilakukan. Kalau misalnya pejabat PLT itu kan ada undang-undang kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, iya kan? Yeah. Di situ ada PDIP juga, di situ ada PKS, di situ ada Nasdem. Di DPR, di situ ada PKB, ada P3 misalnya. Itu kan bisa. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena tadinya merasa menang. Begitu merasa kalah, semua dimunculkan. Ya kan? Gitulah. Jadi menurut saya tadi itu logika pemaksaan dan pemaksaan logika. Kalau pemaksaan logika masih bagus, Mas. Karena logikanya dipaksakan. Harus diterapkan. Iya, diterapkan. Kalau logika pemaksaannya yang yang ditonjolkan. Ditonjolkan pemaksaannya. Jadi soalnya itu logik, padahal dipaksakan kan gitu. Itu yang menurut saya disayangkan lah, gitu, Mas. Nah, terus juga ada satu hal lain, Bang Zulfan, ya, terkait dengan kan selalu yang disorot tentang Jokowi, yang dikecam tentang Jokowi itu kan soal cawe-cawenya itu ya, yang ada soal problem etik lah yang berat gitu kan. Yeah. Nah, yang menarik itu Profesor Jimli As-Siddiqi di wawancaranya di Kata Data ya dengan Mas Wahyu Muryadi itu, kan dia menyebut itu menarik itu bahwa pelanggaran etik yang diputuskan oleh MK itu justru terkait dengan si paman, si ketua MK-nya itu kok dia ikut memutuskan perkara yang ada familinya. Terus kok dia ikut mempengaruhi hakim-hakim lain aktif. Tapi soal apakah Jokowi cawe-cawe itu tidak ada bukti, kata Profesor Jimli. Terus yang soal isu uang berkarung-karung itu juga tidak ada bukti gitu. Nah, Bang Zulfan kan kenal dekat tuh dengan Prof Jimli. Gimana komentar Bang Zulfan tentang pernyataan Prof Jimli ini? Prof Jimli itu mengatakan bahwa dia berupaya mengungkap ini secara objektif. Ya, saya tanya, ada yang telepon abang nggak? Ada penekanan segala macam? Oh, sama sekali nggak ada. Ya, bahkan dia kaget, misalnya ada wartawan yang menyampaikan sesuatu pertanyaan yang itu sebenarnya persoalan internal yang tidak bisa keluar, tapi kenapa wartawan bisa dapat? Gitu. Berarti kan ada bocoran dari dalam kasih keluar kan gitu. Ya itu dia bilang, oke lah, itu haknya wartawan, pinter-pinternya pers, jurnalis mendapatkan informasi itu hebat kan, berarti dia kan. Dari segi jurnalistik ya. Nyari bahannya ya. Ya, berarti dia hebat. Nah, kemudian sebenarnya kan pada awal itu tidak ada urusannya memutuskan Gibran atau usia, tidak nyebut Gibran ya, faktor usia, itu kan nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika ada intervensi dari ketua MK terhadap hakim MK yang lain. Dianggap itu melanggar etika. Nah, jadi sebenarnya kalau MK ini kan sudah diputuskan. Bang Jimli memang mengatakan nggak ada itu. Kita tidak temukan ada cawe-cawenya Jokowi di sini. Kemudian secara hukum ya, artinya tidak ada juga uang yang dibilang begitu banyak dari Mensesnek atau Seknek yang disampaikan yang untuk membayar MK ini. Itu kan nggak ada bukti. Bagaimana orang membicarakan sesuatu tidak ada bukti? Inilah yang saya maksudkan. Pikiran mereka ini ilusi, ya, atau ini yang mereka ingin kembangkan itu demokrasi ilusionis, ya?
Iya kan? Ya. Jadi kan demokrasi yang mau dibuat demokrasi ilusi. Dengan mengatakan tadi bahwa ini ada case ini, kemudian ujungnya kalau satu putaran tidak demokratis, kalau 2 putaran demokratis. Ini kan dengan pandangan demokrasi ilusi yang dalam khayalan mereka. Nah, ini susah bicara politik yang real, tetapi dengan ilusi kan, gitu. Jadi ya ilusi itu kan muncul juga dari hasil kekecewaan, ketidakpuasan, marah, segala macam, benci, ya kan? Karena tidak bisa menerima kekalahan, kan itu. Ya. Jadi akhirnya tidak berani melakukan survei, dan survei tidak dirilis, ya kan? Ada survei lain yang mengatakan ini lebih tinggi, terus mereka marah. Nah, ini jadi menurut saya ini bukan pendidikan politik, ini pembodohan. Ini pembodohan ya. Kalau pendidikan politik tidak seperti itulah. Artinya memang bisa mengungkapkan fakta data yang konkret. Nah, kemudian itu menyampaikan. Kalau film ini sekarang saya kira ini persis kalau dulu itu kan selebaran aja. Ya kan? Tahun 2019 juga dulu ada kan Sexy Killers. Ya. Yang sebelum pencoblosan juga. Ya. Sama kan? Sutradaranya sama, dan di Leksono juga. Ya. Jadi itu spesialis. Jadi nanti kita kapan-kapan pun bisa order lah sama Dandi ya. Dandi kan kawan kita juga ya. Bisa kita order ya. Apa yang mau kita lakukan itu kan ada spesialisasinya dia ya. Gitu. Jadi menurut saya yang sebenarnya begini, itulah orang itu kalau memang dia sudah berbicara bukan dengan hati dan pikiran yang sehat, itu terjebak sendiri. Bayangkan begitu dibuka pertama muncul Bivitri, kedua Ferry, keempat Zainal Arifin Mokhtar, yang orang nonton, mereka harus tahu di YouTube, di TV, di mana-mana mereka memang anti Jokowi. Yeah. Jadi kan orang yang suka kepada Jokowi begitu buka, aduh malas deh ini lagi orangnya, ini film apaan kan gitu. Udah malas. Nonton selanjutnya itu orang malas. Nah, yang nonton sampai selesai yang jumlahnya mungkin 5 sampai sekian juta itu kan memang dasarnya yang benci sama Jokowi, benci sama 02. Ya. Mereka nggak ada pengaruhnya. Jadi ini film dibuat tidak ada pengaruhnya untuk para pemilih dan pendukung 02 dan untuk orang yang fanatik dan cinta kepada Jokowi. Nggak ada pengaruhnya. Ini kalau dalam bahasa itu preaching to the converted itu loh. Berdakwah kepada orang yang sudah beriman. Iya. Artinya berburu di kebun binatang. Kebun binatang. Nah, terus ini Bang, yang tadi yang soal 1 putaran dan 2 putaran. Kan tadi kita kan bilang, Bang Zulfa kan bilang bahwa kalau 2 putaran mereka yakin bahwa itu demokratis. Padahal kan 2 putaran pun misalnya berdasarkan simulasi hasil survei yang sekarang ya, yang muncul, itu kalau head to head misalnya Prabowo dengan Anies ataupun Prabowo versus Ganjar, itu tetap menang Prabowo. Tetap menang Prabowo. Jadi maksud saya, jadi bagi mereka ini, bagaimana mereka melihat simulasi yang ada itu? Nah, gitu. Tapi kan saya tanya kepada tim-tim pemenangan masing-masing. Kalau saya pada tim Anies, pokoknya kalau Anies masuk putaran kedua akan menang lawan Prabowo. Ini kan keyakinan yang tidak perhitungannya nggak jelas. Hitung-hitungannya gimana itu? Penjelasannya? Nggak bisa, saya tanya juga nggak bisa. Kan ini waktunya 3 bulan nih. Apakah 3 bulan terjadi pembalikan? Kan selisihnya tinggi banget itu. Ya. Antara 60 sekian dengan 20 kan kalau kalau 2 nama ya. Iya. Nah, kemudian tim Ganjar juga yakin kalau Ganjar masuk 2 putaran kedua, maka Ganjar bisa menang lawan Prabowo. Ini kan semuanya keyakinan yang menurut saya nggak punya dasar. Kan kita udah bahas itu ya, bahwa bagaimana pendukung Anies nggak mungkin ke 03, ke PDIP, ya, karena mereka tahulah historisnya begitu keras, terutama di bawah ya, walaupun elit bisa aja ketemu, tapi di bawah tuh nggak bisa. Mereka kan bertempur. Persis kita tahun 99,
Ya, Akbar Tanjung sama Mega tuh bisa ketemu, tapi di bawah bakar-bakaran. Ya, ya. Ya kan? Ada kampanye PDI diserang, ada kampanye. Saya merasakan kok di Sumatera Utara. Ya, saling serang menyerang itu terjadi gitu. Pada elit memang sama, itu bisa ketemu. Karena elit kan berpikir lebih rasional. Rakyat kan fakta. Kita disakiti, kita dibunuh, kita dipukuli, mereka balas lagi, gitu loh. Atau 2004, Bang. 2004 kan Megawati partai-partai pendukungnya kan banyak tuh, tapi di tingkat bawah kan nggak diikutin, tetap menang SBY kan? Iya. SBY kan paling sedikit itu jumlah koalisinya itu. Ya pada putaran kedua itu pindah kan? Iya. Pindah karena Golkar pindah ada JK, nggak mungkin Golkar itu ke Megawati, nah, pasti. Ya itu memang kesalahan-kesalahan menurut saya ini dilakukan ya karena memang tidak diperhitungkan secara matang. Gitu. Yang cerdas itu ya SBY, ngambil JK, dia tahu nanti kalau masuk putaran kedua Golkar pasti ke sini. Kecuali kalau lawan Wiranto. Kalau lawan Wiranto waktu itu SBY kalah pasti. Malah drop ya. Nah, makanya kan Wiranto nuntut ke MK kan bahwa sebenarnya dia yang masuk putaran kedua. Tapi ternyata Megawati yang masuk putaran kedua. Gitu. Nah, kalau Wiranto yang masuk, pasti Wiranto yang presiden. Itu kalah. Karena apa? Golkar pasti ke Wiranto. Betul, nggak mungkin ke SBY itu. Jadi nah, kan sama case-nya dengan sekarang. Dulu kan 3 tuh. Ya kan sama case-nya. Jadi kalau kalau Anies pun masuk putaran kedua, yang ini kan nasionalis pasti ke sini dia. Gimana pun kita lebih nyaman lah. Ya kan, oke lah kita berbeda, tapi kan sekarang kita nggak ada pilihan lain. Pilihan kita yang nasionalis adanya Prabowo sama Gibran. Ya udah kita masuk ke sini, kan gitu. Di bawah juga mereka nyaman. Yuk kita sama-sama lagi dukung Gibran kan kalau misalnya masuk 2 putaran kan. Nah, yang di sini kemana kalau Anies? Kalau Ganjar yang menang, yang menang. Masuk jadi runner up gitu. Nah, Anies juga masuk ke Prabowo juga sebagian besar pendukungnya. Gitu. PKS atau apa mereka udah pernah nyaman nih sama-sama. Ya. Atau Nasdem gitu ya dengan PKB bahkan juga kan. Iya, makanya. Dan ini dikonfirmasi juga oleh Ahok loh. Ahok ini kan agak bola liar. Dia tiba-tiba bilang 1 dan 3 salam 4 jari itu mustahil katanya. Ya mungkin makanya pada level elit itu mungkin. Pada level elit bisa lah kompromi. Tapi pada level bawah tuh nggak bisa. Mereka migrasi masing-masing mencari chemistry yang sesuai aja. Ya. Gitu. Nah ini pertanyaan yang terakhir Bang Zulfan. Ini kan tinggal beberapa hari lagi pemilihan. Tapi kan masih tetap ada narasi tentang bahwa pemilu curang. Sudah terjadi kecurangan bahkan sebelum mulai. Nah kalau sudah selesai pemilu, kira-kira menurut Bang Zulfan, kan semacam ini kan pernah terjadi juga pemilu sebelumnya kan? Iya. Prabowo dulu ketika melawan Jokowi kan narasinya sama, pemilu curang. Iya. Itu kan, tapi kan setelah itu kan kemudian ada eskalasi penolakan yang agak panas, terus bakar-bakaran atau apa. Bawaslu kan? Iya betul. Itu kan juga dasarnya kan bahwa pemilu curang. Jokowi menang secara batil gitulah kira-kira. Nah, menurut Bang Zulfan kira-kira kalau ini nanti setelah rebo ya, terus kemudian 1 putaran katakan aja gitu. Menurut Bang Zulfan gimana? Apakah akan cooling down atau akan ada sesuatu yang menurut Bang Zulfan gimana? Pertama, dari 2 pengalaman pemilu. Itu kan tetap 2014 dianggap ada kecurangan. 2019 dianggap ada kecurangan. Semuanya mengerahkan massa. Dua-duanya tuh mengerahkan massa. Artinya 2014 pengerahan massa ke MK, 2019 pengerahan massa ke Bawaslu. Gitu. Nah, kemudian itu semua selesai setelah Prabowo turun ke lapangan untuk jangan bikin kekacauan. Baik 2014 ataupun 2019. Nah, sekarang ini kan dengan pengalaman itu harusnya dipahami bahwa ngapain sih? Toh akhirnya semuanya alurnya ke MK. Kalau memang ada kecurangan, buktikan aja. Ngapain demo-demo juga nggak selesai. Merusak, kan akhirnya orang semakin benci. Gitu loh. Ya, rakyat itu semakin nggak suka. Gitu loh. Nah, ini semakin parah menurut saya. Kalau terjadi anarkisme ya di tengah-tengah. Chaos kemudian anarkisme yang merusak.
ya, karena hanya sekedar ingin mengejar syahwat-syahwat kekuasaan. Oleh karena itu kita kan melihat bahwa seharusnya yang dilakukan itu adalah kalau memang ditemukan ada kecurangan-kecurangan, bawa ke MK. Diproses di sana. Nah, ini yang saya khawatir, mereka itu tidak punya tim yang betul-betul untuk melakukan pengawasan di masing-masing daerah agar mengetahui betul-betul bahwa ada yang kecurangan yang masif misalnya. Ya kan? Jangan main tuduhan dari jauh dong. Dari Jakarta ngomong ada kecurangan. Di mana kamu lihat curangan? Kamu kan di Jakarta. Oh iya, karena ada PLT, Bupati, Gubernur. Ini gimana logikanya? Kan nggak bisa itu dijadikan dasar. Ya kan? Karangan. Namanya karangan, hayalan. Ya kan? Kalau imajinasi sih masih bagus ya. Ini ngarang. Imajinasi ada kreatifnya. Iya. Ya kan? Ini ngarang. Ya kan? Tuduhan dengan mengarang. Kan kacau. Nah, harusnya mereka punya ada bukti. Tim pengawasan kami menemukan begini, ini menemukan begini. Di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Nah, itu baru keren, namanya pengawasan yang keren, sehingga kecurangan itu memang bisa diungkapkan nanti di MK. Gitu. Tetapi saya melihat begini, ini sudah anti klimaks sih. Ya, udah anti klimaks. Dengan ada film, dengan ada ini semuanya, ini orang udah malas. Udah malas. Jadi ya udahlah. Mau rame-rame pun mau ngapain. Iya, iya. Itu akhirnya ya cerah. Dan suhu politiknya juga nggak terasa ya. Udah menurut saya udah cooling down ini. Iya, iya. Ya. Jadi sudah dengan bikin film, dulu kan ada sih, tapi memang gerakan-gerakan itu kan juga sekedar tuntutan-tuntutan di Bawaslu aja kan, begitu. Terlokalisir di situ. Gitu. Nggak meluas gitu ya. Nggak meluas lah, rakyat ini nggak peduli lah. Ya kan? Ya. Apa kita rakyat-rakyat di mana ini juga emang kalian ini selama ini memperhatikan kita. Ya kan? Lu jadi presiden juga nggak memperhatikan kita. Terus kita disuruh berjuang capek-capek. Ya udah, sekarang yang sudah terpilih, mari kita dukung sama-sama. Mudah-mudahan dia bisa berbuat baik untuk rakyat. Pasti rakyat kan berpikirnya begitu ya. Nggak mau rumit-rumit gitu loh. Jadi ya semoga aja yang semacam ini yang terjadi deh, cooling down. Ya, saya yakin itu, karena okay. Ini sudah mencapai anti klimaks, segala macam tuduhan-tuduhan, ya, dan saya kira sudah bisa dipantau. Di mana titik-titik rawannya itu sudah bisa dipantau sehingga tidak terjadi anarkisme. Dan yang menarik pas 14 Februari itu kan hari kasih sayang, Valentine. Wah, ya. Jadi mosok sambil bawa kemarahan, kan harusnya cinta gitu. Ya, dia marahnya bukan 14 Februari, Mas. Setelah diumumkan. Oh, setelah diumumkan. Setelah diumumkan nanti oleh KPU, real count-nya, itu di situ. Mungkin ini kan masih dianggap, ini kan... tapi sebentar lagi Ramadan. Hah? Sebentar lagi Ramadan. Kan? Ya, jadi itulah memang Ramadan. Ya mudah-mudahan semua berdamai. Iya. Dan apalagi ini kan bulan Sa'ban ya. Persiapan masuki Ramadan. Iya, makanya. Nggak usah ribut-ribut. Ya kalau ada masalah hukum, masalah kecurangan, segala macam, bawa aja ke MK. Toh, kalau kita bicara MK sekarang, itu kan dari hasil keputusan MK. Anwar Usman itu tidak boleh ikut mengadili, memproses persoalan Pilpres. Pemilu, ya. Pilpres, ya. Dan menyangkut PSI. Karena itu ada Gibran, ada Kaisang, itu nggak boleh. Itu kan diputuskan begitu untuk menjaga etikanya kan. Ya, betul. Nah jadi, dan kalau bicara etika ini kan juga sulit. Etika ini kan suatu yang mulia, yang betul-betul luar biasa. Semua orang ngomong etika. Etika ini kan bagian dari filsafat dan agama, tasawuf. Iya. Iya kan? Iya, betul. Etik, akhlak. Etik dan etika ini kan bagiannya sebenarnya orang-orang yang berhak ngomong etika, ini kan orang-orang tasawuf, para filosof, gitu loh. Nah ini tiba-tiba semua orang yang kelakuannya seperti apa kita tahu semua ngomongnya etika. Akhirnya etika ini nggak apa ini? Jadi mengalami ini degradasi, penurunan makna. Jadi agak murah gitu kesannya itu istilah itu. Terlalu gampang dipakai gitu. Wah, padahal ini perdebatan, saya ingat dulu ya, ada
Profesor Doktor ahli filsafat dari Amerika tuh Sidney Hook. Oh, oke. Ya, Sidney Hook kan datang ke sini. Ya. Di HIPIS dulu ada HIPIS ya. Nah, kemudian bikin kita simposium besar dengan profesor ahli filsafat di Indonesia. Dia kan membahas tentang etika. Ada bukunya itu, Bang? Itu udah dibukukan kalau nggak salah. Sudah. Saya baca tuh tahun 77 ya. Iya. Nah, kan kalau nggak salah itu bukunya Aswad Mahasin ya. Ya pokoknya inilah ada kan pesertanya tuh ada waktu itu masih Dr. Andes Nur Khalis Majid, Burhan Magenda. Iya, pokoknya tokoh-tokoh intelektual saat itulah. Arif gitu. Budiman macam-macam. Ya, Gunawan Muhammad gitu. Iya, itu membahas etika itu ya. Iya, etika. Jadi levelnya itu harusnya jadi membahas ada ideologi, ada etika, ada apalagi dia bahas ada 4 poin item itu ya dalam diskusi mereka. Itu menarik. Itu saya lihat etika di situ tidak lagi bicara soal baik atau buruk, salah atau benar, tapi berbicara tentang baik dan terbaik. Iya. Gitu kan? Tidak bicara halal haram. Halal dan yang paling baik. Yang thayyibah. Yang thayyibah. Jadi itu memang levelnya ya level itu tasawuf ya. Iya. Kalau dalam ini Islam itu ilmu keislaman itu. Oke, Bang Zulfan, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.